Hai, pernah gak sih kalian ngerasa gak percaya diri karena fisik kalian, gak mau gabung sama teman-teman, berpikir gak ada yang mau nerima kalian, berpikir gak ada yang suka sama kita gitu. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu? Dan aku ada cerita yang mungkin ada sedikit berhubungan sama ketidakpercayaan diri karena fisik ya. Ceritanya itu gini, masih ada gak sih orang yang mau nerima seseorang tanpa ngeliat fisiknya? Itu jadi pertanyaan yang agak ya mungkin gak sih? Pasti orang ngeliat fisiknya dulu lah. Pasti orang jarang lah orang yang gak ngeliat fisiknya dan mau nerima tanpa ngeliat fisik gitu kan. Jarang lah orang yang mungkin mau gini. Pasti mereka lihat fisik dulu dong. Kalau misalkan mau menjalin hubungan sama seseorang, minimal gak malu-maluin gitu kan. Nah, ini ada sebuah cerita di mana ada seseorang yang memang dia mau nerima seseorang, mau menjalin hubungan dengan seseorang itu tanpa ngelihat fisiknya gitu. Ceritanya tuh kayak gini. Jadi dulu pas aku siaran radio, suka ada yang nelpon tuh, cowok maupun cewek gitu kan, request lagu. Nah, si cewek ini juga suka nelpon, si cowok ini juga suka nelpon, request lagu kan. Suaranya tuh bagus banget. Si ceweknya, inisialnya tuh S ya. Bagus banget suaranya tuh. Ya namanya di radio kan kita gak bisa lihat visualisasinya ya, mukanya kita gak bisa lihat ya. Kita cuma bisa dengerin suaranya tuh bagus lah. Dalam bayangan tuh cantik gitu. Aku aja berimajinasinya tuh cantik orang ini tuh. Ini bukannya aku mau ngobrolin kekurangan orang atau ngerendahin kekurangan orang ya. Ini cuma sebuah cerita bahwa ada loh orang yang mau nerima seseorang tanpa lihat fisiknya. Nah, singkat cerita tuh mereka berdua tuh tukeran nomor handphone kan. Dan aku juga sama mereka berdua suka komunikasi gitu kan. Mereka berdua tuh tukeran nomor handphone, terus lama-lama deket, terus lama-lama mungkin jatuh cinta, punya perasaan dan suka komunikasi gitu. Tapi mereka itu punya perasaan dan mereka belum pernah ketemu sama sekali, hanya teleponan, SMS-an gitu kan. Terus agak lama kemudian mereka itu ketemu gitu. Aku sih belum pernah ketemu gitu sama si ceweknya. Kalau si cowoknya karena rumahnya deket ya aku tahu gitu. Nah, abis itu mereka ketemu. Gak lama kemudian mereka mungkin jadian ya. Aku sih kurang tahu banget gitu. Taunya mereka deket udah ketemu, terus mereka jadian. Nah si ceweknya kan suka komunikasi sama aku juga kan. Si ceweknya tuh bilang gini, main dong kesini. Oh iya kata aku tuh, gini gitulah. Intinya dia tuh ngajak aku main ketemu dia karena kita kan belum pernah ketemu. Sedangkan dia juga suka nelpon, masuk request lagu gitu kan. Ya silaturahmi biasa lah. Nah pada suatu waktu tuh si cowoknya kan main ke studio. Dan aku tahu mereka berdua tuh deket. Terus aku tuh bilang gini, kita main ke rumahnya S yuk, aku belum pernah ketemu gitu kan. Hayo, dia kan udah tahu rumahnya kan. Nah abis itu tuh aku main ke rumahnya sama si cowok itu ya. Dan pas di rumahnya ada adiknya lah. Tadinya aku belum tahu kalau itu adiknya ya. Ada adiknya nyuguhin air, kita duduk. Terus ada yang keluar tuh. Aku pikir dia ibunya si S itu gitu kan. Bu kata aku tuh. Nah terus si cowoknya tuh berbisik, itu si S katanya. Dan mohon maaf ya, mohon maaf banget ini bukan bermaksud gimana ya, pokoknya fisiknya, intinya kurang fisiknya dan dia tuh nggak bisa ngelihat, mungkin matanya juga katarak gitu.
si cowoknya tuh bilang itu si S katanya kan gitu. Aku dalam hati, cowoknya luar biasa ya, ternyata dia nggak malu ngenalin S ke aku gitu kan. Cowoknya tuh dia nggak mandang fisik gitu kan, mau menjalin hubungan sama perempuan itu tanpa ngelihat fisik gitu. Kalau misalkan dijelasin mah ya nggak perlulah aku jelasin kekurangannya si cewek ini gitu. Intinya kayak gitu, kurang aja fisiknya gitu ya. Dan mungkin si cowok ini tuh bisa dapet yang lebih lah dari cewek itu gitu. Nah kita pulang lah, nggak lama kemudian kan, ya biasa ngobrol, habis itu pulang. Nah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian gitu, aku dengar kabar bahwa si cowok ini tuh mau nikah sama si S gitu. Tadinya kan aku pikir mungkin juga si cowok ini tuh mau ngedeketin aja, tapi ngelepas pelan-pelan karena fisiknya kayak gitu. Aku pikir tuh kayak gitu. Tapi beberapa bulan itu ternyata beneran loh, cowoknya itu mau nikahin si S dan sampai menikah itu kejadian gitu. Wah luar biasa pikirku tuh, cowok ini kok mau ngejalin hubungan sama seseorang tanpa ngeliat fisiknya gitu. Nah ini yang mau aku bilang sama kalian tuh, ternyata masih ada kok orang yang gak mandang fisik gitu. Kalau kita misalkan jelek gitu, kita pikir tuh kita jelek, kita gak cantik gitu, berpikir emang ada sih orang yang mau nerima aku, yang mau temenan sama aku. Ya itu sih cuma pikiran kita aja ya. Ternyata masih ada loh orang yang gak ngelihat fisik gitu di dunia ini gitu. Dan itu luar biasa, aku tuh ngacumin jempolnya ke si cowok itu gitu. Dia gak ngelihat fisik sama si ceweknya. Ya begitulah, kadang-kadang kan kita ngerasa gak percaya diri tuh sama penampilan kita. Kita ngerasa ya kita mana pantas sih berada di sana, fisik aku kayak gini, emang ada sih yang mau nerima aku. Ya meskipun aku juga sama orang yang kadang gak percaya diri, tapi ya kita sama-sama ngingetin aja, sama-sama belajar aja bahwa ya udahlah, kita percaya diri aja gitu. Toh ada orang yang menilai kecantikan tuh gak hanya dari sebatas fisik gitu, pasti ada lah. Dan orang yang nerima kita, ya hentikanlah pikiran-pikiran yang berpikir bahwa aku nggak pantas ada di sana. Aduh nggak ada yang suka sama aku. Aduh aku nggak dapet jodoh karena mungkin fisik aku gitu kan. Ya sebenarnya sih yang namanya kecantikan itu kan sebenarnya emang gak cuma dari fisik aja kan ya. Misalkan kita sopan, kita adalah perempuan yang bekerja keras, kita adalah orang yang pemaaf, itu kan juga adalah sebuah kecantikan gitu. Ya udahlah gitu, ngapain sih kita berpatokan atau berpikir ke situ. Toh itu mungkin juga cuma hanya pikiran-pikiran kita aja gitu. Belum tentu orang di luar memandang seperti itu semua, memandang semuanya berdasarkan fisik aja gitu. Ya memang kadang kita gak percaya diri, tapi ya namanya manusia itu dilahirkan ke dunia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya kan? Mungkin ada orang yang cantik tapi dia gak punya sopan santun, atau ada orang yang cantik terus punya sopan santun tapi dia tuh pemarah gitu, dikit-dikit marah dan susah maafin orang gitu. Ya kita lahir ke dunia ini memang dengan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Kalau fisik adalah bagian kekurangan kita, ya kita percaya dirilah bahwa kita punya kelebihan loh. Kelebihan kita itu kita gak pernah ngegosipin orang, ngegosipin keburukan orang. Kelebihan kita itu kita bisa sopan loh sama yang lebih tua. Kelebihan kita itu kita adalah seorang pekerja keras. Kelebihan kita itu kita murah senyum ke siapa aja dan mau berteman sama siapa aja. Itu kan suatu kelebihan, dan itu juga menurutku suatu kecantikan juga gitu kan. Seorang ibu yang mengurus anaknya dengan tulus, luar biasa cantik kan. Seorang ayah yang berjuang untuk keluarganya juga
luar biasa tampan kan. Iya, maksudnya kita lagi nggak bicarain fisik kalau yang ini ya. Ya memang cantik itu nggak cuma dari fisik aja. Dan kita hidup manusia ada kekurangannya, ada kelebihannya masing-masing. Ya udah deh, buang rasa nggak percaya diri. Buktinya masih ada orang yang lihat dan mau nerima kita tanpa lihat fisiknya. Orang yang mau berteman sama kita, menjalin hubungan sama kita tanpa lihat fisiknya itu ternyata masih ada. Dan kita juga harus menjadi bagian, dan kita juga harus menjadi bagian. Kita nggak boleh ngelihat seseorang tuh dari fisiknya. Kita harus jadi bagian yang ngelihat seseorang ya nggak cuma fisiknya aja. Kan kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena nggak enak kan rasanya. Kita juga nggak enak kan rasanya kalau seseorang cuma ngelihat fisiknya aja sama kita gitu. Oke, buat kalian mungkin itu aja sih yang mau aku bilang. Jadi kita mungkin pernah nggak percaya diri sama fisik kita, tapi sekarang udahlah, ternyata buktinya masih ada kok orang yang ngelihat nggak cuma dari fisiknya aja. Dan karena hal tersebut juga yuk kita berusaha jadi orang untuk menghargai orang lain yang gak cuma ngelihat fisiknya aja. Dan mungkin itu aja sih yang mau aku bilang kali ini. Jadi percaya diri ya. Kita masih punya banyak kelebihan lain di balik kekurangan-kekurangan kita. Kelebihan-kelebihan yang mungkin orang lain yang cantik itu gak miliki gitu. Jadi oke, percaya diri. Semoga berhasil ya. Jangan merasa rendah diri dan jangan merasa minder lagi. Makasih banyak.